Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Briliando Agam, CGP Angkatan 10, berasal dari Kabupaten Banyuwangi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan sebuah aksi nyata dari kegiatan yang ada di modul 1.4, yakni modul budaya positif, di mana dalam kegiatan ini saya akan mencoba mendiseminasikan konsep-konsep dari budaya positif kepada rekan guru yang ada di sekolah saya. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu adalah yang pertama, menumbuhkan budaya positif pada rekan kerja guru. Kemudian yang kedua adalah menciptakan budaya positif di sekolah melalui diseminasi budaya positif kepada rekan guru. Kemudian yang ketiga adalah menggerakkan rekan guru untuk memulai prakarsa budaya positif. Kemudian tolak ukur dari kegiatan ini adalah rekan guru yang ada di sekolah saya mengalami perubahan pola pikir tentang budaya positif di sekolah. Kemudian tolak ukur yang kedua adalah guru dan siswa mampu bersama membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Yang ketiga adalah rekan kerja guru mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam kegiatan ini adalah, yaitu yang pertama adalah mensosialisasikan budaya positif itu sendiri. Kemudian selanjutnya saya akan memfasilitasi rekan-rekan guru untuk berdiskusi dalam mencontohkan penyusunan keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga akan dilanjutkan dengan diseminasi terkait materi posisi kontrol dan segitiga restitusi. Selain itu saya juga akan membagikan praktek baik yang telah saya lakukan kepada para anak didik saya. Demikian yang dapat saya sampaikan di pendahuluan ini. Selamat menonton video hasil aksi nyata saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Gus Ahmad Nasrullah, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK SN Al-Fudriyah, yang alhamdulillah saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat wa salam tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Baik Bapak Ibu guru yang saya banggakan, di kesempatan ini saya akan mencoba membagikan apa yang telah saya pelajari selama mengikuti proses pendidikan guru penggerak. Dan saat ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Jadi yang dimaksud budaya positif itu adalah bagaimana kita membudayakan siswa-siswi kita beserta gurunya untuk selalu berperilaku ke arah yang positif. Kalau menurut jenengan selama ini budaya itu apa? Kebiasaan. Kebiasaan. Terus apa lagi? Ada atau perilaku yang umum dilakukan seperti itu kan, itu budaya. Atau memang biasa kita sebut dengan kebiasaan. Positif harus berarti positif, tidak negatif, atau ke arah yang lebih baik. Nah, tetapi saat ini kita akan membahas bagaimana budaya positif itu bisa diimplementasikan di pendidikan, di sekolah, khususnya di SMK SNU Al-Fudriyah. Kita ke pengertian budaya positif di sekolah terlebih dahulu. Jadi berdasarkan pengertiannya, budaya positif itu adalah
nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid untuk dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, clue-nya ada di kata ini, Pak, dapat berkembang. Jadi bukan hanya menerapkan positif method, tetapi harus bisa berkembang lebih positif dan positif lagi. Sing belum positif ya ditingkatkan menjadi positif. Yang sudah positif ya dipertahankan, lebih-lebih bisa mengeluarkan positifnya ke yang lain. Kalau selama ini menurut jenengan Pak Jo, jenengan untuk bisa menerapkan budaya positif bagaimana? Nah, satu, tulis. Kedisiplinan datang tepat waktu. Disiplin datang tepat waktu kalau menurut Budi. Yang lain mungkin kalau jenengan pengen menerapkan budaya positif di sekolah itu kiat-kiatnya apa Pak? Buya apa Pak? Dan selama ini pengalaman jenengan itu Buya. Kiat-kiat Ya. mendapatkan diri dari dunia. Baik, luar biasa jawaban dari Buya. Jadi kalau dari Buya mencontohkan atau memberi teladan yang baik bagi siswa. Sudah terlaksana dulu? Oh, masih berjalan dan berbuaya. Oke, silakan Pak. Nah, terus kemudian sekarang kita ini paradigma yang kita perlu ketahui bersama. Ini sering sekali paradigma ini menimbulkan miskonsepsi bagi seorang guru, sehingga seolah-olah guru itu atau kita sebagai guru itu harus benar melakukan tindakan-tindakan itu seolah-olah. Kira-kira seperti itu. Yakni yang pertama adalah ini, ilusi guru mengontrol murid. Nah ini ilusi guru mengontrol murid. Kita kan biasanya mungkin nggak semuanya, kita sangat memarahi murid atau misalkan jewel murid, termasuk juga saya biasanya itu memaksa murid untuk bertindak lebih baik gitu kan. Tetapi pada kenyataannya itu murid itu seolah-olah terpaksa menuruti keinginan kita kan. Itu dibuktikan saat sekarang kita menghukum, besoknya diulang lagi kan. Nah itu adalah sebuah ilusi, seolah-olah kita telah mengontrol murid, padahal enggak, mereka bertindak terpaksa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini ilusi penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah ini biasanya kita seolah-olah membuat siswa itu bertindak lebih positif, padahal kembali lagi itu ada kemungkinan kalau nggak kita kontrol itu mereka nggak berbuat positif. Mereka di depan kita seolah-olah bersifat positif, bersikap positif, tapi di belakang kita saat nggak ada kita, mereka baliknya yang salah paham seperti itu. Nah itu yang dimaksud dengan penguatan positif yang kita lakukan itu efektif, padahal tidak. Mereka tergantung dengan kontrol gurunya, kayak kontrol guru juga. Yang ketiga adalah ilusi kritik membuat orang merasa bersalah. Lagi biasanya kita nyanyi seolah-olah murid kita itu mereka kayak dia bersalah, dan dengan bersalah itu padahal mereka malah mengadilkan namanya. Mereka membaca mengadil, malah kayak semakin gak termotivasi untuk berbuat baik. Nah maka itu nanti kita belajar bareng bagaimana cara siswa itu selain mereka juga saat merasa bersalah juga bisa memperbaiki sikapnya atas motivasi diri sendiri. Gitu. Sifatnya mereka tidak terpaksa, juga tidak ada paksaan dari guru. Terus kemudian yang terakhir adalah ilusi orang dewasa memiliki hak memaksa. Nah ini seolah-olah dengan kita sebagai seorang pendidik,
sebagai orang dewasa kita punya hak untuk memaksa. Padahal kalau sesuai konsepnya itu setiap murid, setiap manusia itu punya kodrat masing-masing waktu, punya keinginan sendiri-sendiri yang pasti itu sedikit banyak berbeda dengan kemauan kita. Nah ini adalah budaya positif itu biasanya kita menganggap itu seperti ini, seperti 4 paradigma ini. Makanya dari yang dianggap sebagai ilusi-ilusi kita ubah menjadi paradigma baru yang dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita. Terus kemudian selanjutnya adalah ini disiplin positif faktor. Nah, jadi ada perbedaan antara budaya positif sama disiplin positif. Ini berbeda. Kalau budaya positif adalah kebiasaan positif, tetapi saat ada kata disiplin, apa yang disiplin lalu? Tepat waktu, terus teratur, terus mentaati peraturan, gitu kan? Itu kan disiplin positif. Nah, sedangkan disiplin positif itu sendiri, kalau disiplin yang tadi tepat waktu, teratur dan lain sebagainya. Tapi kalau disiplin positif itu adalah cara menerapkan sikap disiplin yang tadi yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sodokan, ancaman maupun hadiah. Nah ini yang kita harapkan. Anak-anak itu bisa disiplin itu atas kemauannya sendiri, tanpa takut hukuman, tanpa takut ancaman dari kita ataupun tanpa mengharapkan imbalan dari kita. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif. Jadi lingkungan itu benar-benar positif. Anak yang sebelumnya masih banyak misalnya bersikap negatif, itu dengan masuk ke lingkungan itu dia akan juga ikut positif. Itu. Terus kemudian sehingga peserta didik akan melakukan hal positif berdasarkan motivasi. Nah ini pasti tujuan kita sendiri. Motivasi intrinsik berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan karena mendapatkan pujian atau takut hukuman. Nah ini nanti yang pengen kita kembangkan bareng-bareng. Bagaimana anak-anak kita yang selama ini mungkin luar biasa ya pasalnya, ada diomongin akan naik, bicaranya akan naik, film tambah teman seperti itu. Pengennya anak-anak sekarang kita belajar bareng bagaimana anak-anak itu bisa disiplin, bisa berbuat positif sesuai dengan motivasinya sendiri. Nah, kemudian ini tadi kan kita tujuannya adalah pengen anak-anak disiplin melalui motivasinya sendiri. Maka kita harus tahu konsep dari motivasi. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia, ada dibagikan menjadi 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang paling sering terjadi di siswa kita. Ya, anak-anak datang pagi saat ada guru tertentu yang menghukum push up misalkan, tetapi saat guru yang menghukum push up gak ada, datangnya siang. Kan anak-anaknya seperti itu sedikit atau banyak? Banyak kan dia? Banyak. Nah ini itu adalah motivasi yang katanya rendah untuk menghindari ancaman, hukuman atau tidak nyamanan. Itu motivasi yang paling rendah. Nah, terus kemudian di atasnya ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini satu tingkat di atas motivasi untuk menghindari hukuman. Ini
sama sifatnya masih ekstrinsik atau eksternal. Ini karena dia melakukan perbuatan positif, bersikap positif atas dasar pengen dipuji, ya, pengen dipuji atau pengen mendapatkan imbalan. Misalkan Pak Azhari sebagai wakil kepala kesiswaan, anak-anaknya berbuat baik atau bersikap positif hanya pengen mendapatkan pengakuan dari Pak Azhari. Itu salah satu contoh untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah arah akhir atau muara akhir yang kita inginkan ke anak-anak. Anak-anak bisa disiplin, bisa bersikap positif, bisa menciptakan budaya positif itu atas dasar motivasi mereka sendiri, karena berdasarkan mereka yang ingin menghargai dirinya sendiri. Jadi anak-anak datang tepat waktu itu ya karena anak-anak sadar bahwa disiplin waktu, datang tepat waktu itu baik untuk mereka. Itu yang kita inginkan. Terus selanjutnya, nah ini kita harus tahu tiga motivasi ini. Juga kita harus tahu kebutuhan dasar manusia. Ini baru. Ini 5 kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dari setiap manusia. Kita pun juga butuh 5 kebutuhan ini. Gak mungkin manusia gak punya 5 kebutuhan ini. Kalau gak punya 5 kebutuhan ini, sudah dipastikan orangnya joheng atau stres atau ada yang kurang. Bahasa Jawanya gak genep. Pokoknya nggak selalu besar. Ini yang pertama adalah kita mulai dari yang kiri, yang sebelah kiri atas, penguasaan. Setiap manusia itu ingin memiliki penguasaannya sendiri-sendiri. Misalkanlah kita ini saya katakan Bu Arif. Saat ini Bu Arif kan proses jadi membangun rumah Bu. Karena Bu Arif pengen berpuasa di rumah Ibu. Di rumahnya Bu Arif sendiri, seperti itu. Juga sama, saya dulu motivasi saya membangun rumah jadi terus gak melok orang tua, gak melok orang tua. Itu pengen jadi kekuasaan saya sendiri, kerajaan saya bersama istri saya dan anak-anak saya. Itu contoh ini apa kebutuhan penguasaan. Kita pengen berkuasa waktu atas hal tertentu. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Adakah di sini yang tidak menginginkan kasih sayang? Wah, happy. Oh, walaupun Bu Yati belum menikah ya, itu pasti tetap juga kasih sayang dari orang tua. Apa Bu? Gimana Bu? Iya. Apakah Bu Is belum buka kasih sayang? Oh, kurang. Berarti masih belum berbanyak Bu ya? Iya. Ini setiap manusia masih butuh kasih sayang dan rasa diterima. Saat kita masuk ke sebuah lingkungan baru, gak mungkin kita aku tak ngajar dari lingkungan ini, gak mungkin. Pasti ya ada sebuah pendekatan nopo, salam, biasa seperti itu. Jadi pengen diterima ya. Di lingkungan itu pengen ngancani seperti itu, ya kan? Kalau orang masuk ke lingkungan baru, kok gak pengen duwe konco, ya itu tadi gak genep, nah gitu. Terus selanjutnya adalah kesenangan. Ada kan di sini yang pengen gak merasa senang, enak. Saya. Masuk ke sini. Oke. Dari ilustrasi ini saja, saat kita tidak menginginkan rasa senang, berarti ya kita memiliki masalah. Biasanya pun saat kita memiliki masalah, kita pasti menuju apa yang kita senangi, kan? Gak
mungkin misalkan ini ada jajan, pasti kita memilih yang paling disenangi. Pangan misalkan, pasti sih dijero di karena Pak senang mode. Nah itu Pak Aan melakukan itu atas dasar dia butuh rasa senang. Ada ya? Terus kemudian yang terakhir ini tengah-tengah ini center tengah-tengah adalah bertahan hidup. Ini nggak hanya mau rumah atau babu, uang gendeng orang sing nggak genap itu juga untuk bertahan hidup. Mereka cari makanan. Ini kebutuhan yang paling utama, pokok bertahan hidup. Nah, maka dari itu kalau kita sudah tahu 5 kebutuhan dasar ini, kita juga harus mempertimbangkan ini bahwa ini juga dimiliki oleh anak-anak kita. Misalkan penguasaan ini, kita kan ingin bisa menguasai kelas untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Tapi kita juga tidak serta-merta kita memberikan pelajaran sesuai dengan keinginan kita, tanpa ternyata anak-anak nggak senang. Kita terus memaksa melakukan strategi pembelajaran ini. Misalkan pembelajaran dengan gambar misalnya. Padahal satu kelas anak-anak nggak senang dengan gambar. Apakah kita harus memaksa? Enggak. Karena ini anak-anak punya kebutuhan kesenangan. Nggak bisa kita paksa. Dan kebutuhannya itu sendiri-sendiri. Itu. Ada ya? 5 kebutuhan dasar. Saya bisa ulangi ya? Kita sudah tahu 5 motivasi, kita sudah tahu 5 kebutuhan dasar. Nah setelah itu, maka bagaimana mengkondisikan kelas agar bisa tumbuh disiplin positif atas motivasinya sendiri, atas kebutuhannya sendiri. Maka di situ ada konsep ini Pak, keyakinan kelas. Nah ini maka kenapa kok kemarin saya menyampaikan materi ini penting untuk wali kelas. Nah karena di SMK, tingkat SMK itu yang punya otoritas kan guru, wali kelas. Berbeda dengan SD. SD ada satu kelas yang gurunya satu itu kan, mungkin guru agama itu. Nah ini yang penting untuk wali kelas itu. Nah keyakinan kelas ini adalah pernyataan universal. Maksudnya universal adalah pernyataan yang dapat diterima semuanya. Yang kedua adalah bentuk kalimat positif. Contoh kalimat positif yang bagaimana? Ya bukan kalimat negatif. Misalkan dilarang membuang sampah. Positif atau negatif? Dilarang membuang sampah. Negatif, dilarang. Positifnya bagaimana? Buang sampah di tempatnya. Terus menjaga kebersihan. Nah itu contoh kalimat positif. Nah keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak, kalau sampai akhir, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah ini, jadi brand efektif juga ini nggak usah hanya 30 atau 40. Biasanya 5-6 aja cukup. Yang penting itu bisa disepakati dan diyakini anak-anak bahwa poin-poin keyakinan kelas ini bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri. Dan kita ya. Nah, tahapan membuat keyakinan kelas ini, nah ini sebenarnya ada prakteknya, cuma nanti kalau kita terapkan kayaknya pulangnya sore nggak usah bersingkat. Nah ini yang pertama, ini mungkin lebih efektif jika disampaikan atau dilakukan oleh wali kelas, karena saya yakin wali kelas itu lebih bisa merangkul anak-anaknya. Maksudnya merangkul bukan dalam artian kok buis merangkul David gitu ya. Tapi di sini bias merangkul dalam artian secara psikologis. Nah, Jari kurang persis. Tahapan yang pertama adalah ini, diskusi bersama siswa dan tinjau bersama peraturan yang sudah ada. Mari kita contohkan. Anggap saya gurunya ya, saya gurunya, jenengan muridnya, misalkan. Ini yang pertama saya contohkan.
bersama siswa dan juga bersama peraturan yang sudah ada. Misalkan anak-anakku, peraturan apa saja yang saat ini harus kita taati. Tuh, dilarang membuang sampah, itu ya? Enggak, ini yang peraturan yang sudah ada, Pak. Oh, ini sing ada sih. Terus dilarang membuang sampah. Ini belum sampai memindah, Pak. Sama nanti murid-murid sampai yang belum mengerti ini, deh. Belum mengerti positif. Kita kembali ke negatif. Nah, saya ulangi ya. Anak-anakku yang saya sayangi. Kira-kira peraturan apa saja yang saat ini harus kita taati? Apa? Yang pertama contohnya dilarang membuang sampah. Terus tidak boleh datang telat. Terus di sini ya anak-anak. Yang kedua, dilarang ngomong, datang terlambat aja. Oke, Pak. Nah, ini kita jelaskan dua aja, tiga aja. Kemudian yang kedua adalah yaitu sama bersama dengan anak, mengubah peraturan itu menjadi kalimat positif. Jadi kita tentukan dua, Pak. Dua ini. Dua peraturan ini kita ubah menjadi kan kalimat positif. Nah, jadi yang pertama dilarang membuang sampah menjadi kalau positifnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua datang tepat waktu. Kira-kira kenapa Bapak harus positif ini? Karena kalau negatif pasti malah dilarang. Benar. Seperti itu. Karena kalau kita biasanya menggunakan negatif itu dilarang. Karena memang secara psikologis otak manusia itu tidak bisa menerima kata jangan atau kata negatif. Ya, misalkan saya contohkan, jangan memikirkan gajah. Kuis memikirkan apa sekarang? Pasti gajah. Padahal saya ngomongnya jangan memikirkan gajah. Pasti yang ada di pikiran jenengan adalah malah gajah. Nah itu secara psikologis manusia atau orang manusia itu nggak bisa menerima kata negatif. Nah maka ini solusinya kita mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Nah terus kemudian setelah wis kata positif kita ambil itu yang ketiga, diskusikan nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam keyakinan. Wes anggap itu sudah disepakati sebagai keyakinan yang dua ini ya. Peraturan yang diyakini. Nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikan sesuai yang di definisi itu sifatnya harus universal. Nah, membuang sampah pada tempatnya, kira-kira nilai yang didapat dari membuang sampah pada tempatnya itu apa? Pak Selamat mungkin dulu PKN. Kalau kita membuang sampah pada tempatnya, itu kebajikan yang didapat apa, Pak? Kebersihan ini kan universal, Pak Bu. Semuanya pasti menerima nilai kebersihan. Pasti. Yang kedua adalah datang tepat waktu. Apa nih? Disiplin. Tidak sekali. Jajannya silakan diambil.
kita membuat tabel T dan tabel D. Ini saya contohkan langsung gambarnya saja. Itu matematika. Sebentar. Tabel K. Ini kan mumet aku. Ini ada tabel T, ada tabel G. Nah, ini maksudnya berarti ini waktu. Ini T kan, huruf T. Ini huruf G. Ini apakah ketahuan Bu? Ini yang saya bedekkan loh. Sama ini. Yang pertama kita bahas tabel T yang dulu. Tabel T itu maksudnya ini yang contohnya bersama bersikap positif. Ini ada dua tabel di sini, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tampak seperti bersemangat menyelesaikan tugas, tidak tampak seperti malas berusaha menyelesaikan tugas. Nah, dari dua ini saya tahu aku yang mana? Ya, tampak. Maka kita berusaha untuk menciptakan sebuah anggapan itu menjadi yang positif. Nah, ini tadi kenapa di awal budaya positif itu tidak hanya bersikap positif, tetapi di situ juga harus menunjukkan adanya perilaku yang positif dan berkelanjutan seperti ini contohnya. Terus kemudian di sini misalkan percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Yang pertama, melaksanakan setiap tugas yang didapat dengan baik dan sepenuh hati. Yang kedua adalah mengerjakan tugas dengan asal-asalan. Nah, dari sini kita sudah pasti kan, dari kalimatnya kita pasti senang dengan yang kalimat yang awal ini kan? Oke. Biasanya kita siswa, kita malas mengerjakan tugas. Tetapi saat kita mendengar kata dua kata ini pasti kita yang beda yang ini, yang positif. Karena itu tadi secara psikologis otak manusia tidak menerima apa kata negatif. Terus kemudian ini tabel Y, ini tidak ada matematikanya ya. Tadi saat saya dengan tabel T, tadi matematika enggak. Nah ini tabel Y, kenapa kok kata positif itu penting? Di sini lihat tabel ini. Sama kembali fokuskan maknanya. Nah ini saat kita mengajak anak-anak menyelesaikan tugas, ya mungkin sebagian dari kita, mungkin saya sendiri biasanya jangan terlambat mengerjakan tugasan itu kan kalimat negatif. Alangkah baiknya saat itu diganti, yuk kita selesaikan tugasnya segera. Nah itu semakin ada bahasa manjarisme. Terus kemudian ini oke, kita bantu caranya begini teman, semangat ya, terima kasih ya. Ini bahasa positif yang sifatnya persuasif kepada anak-anak. Lah ini nanti anak-anak atau peserta didik terlihatnya akan serta semangat ketika mendiskusikan dan menyelesaikan tugas, karena itu kita mengajarnya melalui kata-kata positif, sehingga perilaku yang dihasilkan adalah penuh semangat, senantiasa memberi motivasi ke temannya, berbagi ilmu dan menghargai pendapat teman. Ini salah satu contoh tabel T dan D. Gak harus seperti ini. Kalau misalnya jenengan pengen mengembangkan, pengen menjaga desa membuat, coba membuat, ya kurang lebihnya seperti ini Pak. Ini kemarin juga tugas saya sendiri yang kata-kata sendiri ini kayaknya ada typo ya, bersemangat menyelesaikan dalam tugas gitu. Kualitas sih, bersemangat dalam menyelesaikan tugas. Lanjut ke sini lagi. Ya. Terus kemudian terakhir adalah diskusikan peran masing-masing warga kelas. Ini untuk wali kelas, warga kelas adalah siapa saja? Wali kelas lengkap ya? Ya, maksudnya di dalam kelas itu ada siapa saja, nggak usah katakan. Kan hanya ada buku sama murid. Maka yang kita tekankan adalah ini,
peran masing-masing warga kelas itu anak-anak tahu. Nah, ini maksudnya peran dalam menjalankan keyakinan itu tadi. Misalkan sebagai guru, kita nggak saat anak melanggar harus langsung menjunjung memarahi. Kita pantau dulu. Kita pantau itu perannya seorang guru. Terus kemudian kita beri arahan kalau salah, kita memperbaiki. Nah itu peran seorang guru. Terus perannya siswa apa? Ya mentaati keyakinan. Terus misalkan bertanya kalau ada yang nggak paham. Terus bersedia memperbaiki apabila melakukan kesalahan. Nah, itu peran siswa. Contohnya, jadi peran siswa juga dijelaskan ke anak-anak. Duk, nanti kalau sampean berbuat salah, saya yang mengingatkan ya. Salah satu apa? Contoh peran ya bukan harus sabar, tetapi punya pendirian dalam mendidik anak-anak. Selanjutnya ini kita sudah tadi menerapkan keyakinan kelas. Nah, terus saat anak-anak melakukan kesalahan itu bagaimana? Nah, maka ini kita harus tahu konsep dari restitusi. Ini yang kita lakukan untuk menyikapi anak-anak yang melakukan pelanggaran. Yang pertama adalah ini pengertian restitusi dulu. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah ini, jadi kalau salah itu gak hanya bisa nyanyi, tapi harus bisa memperbaiki. Nah itu, kalau hanya kita menyanyi, anak-anak dihukum itu pasti besarnya ada kecenderungan untuk mengulangi lagi, pasti. Yang kedua, pengertian restitusi itu adalah satu cara untuk memperbaiki diri dalam mewujudkan disiplin diri. Nah ini memperbaikinya dalam artian motivasi dari dirinya sendiri. Selanjutnya, nah ini saat kita melakukan itu tadi, pengen memperbaiki anak, kita harus paham tentang ini 5 posisi kontrol. Ini harus pelan-pelan bacanya. 5 posisi kontrol. Ini gambar dari kelas. 5 posisi kontrol. Nah, mungkin ini juga bisa jadi bahan refleksi kita. Posisi kontrol ini ada 5. Saat kita memberi sikap, memberi treatment, memberi perlawanan kepada anak-anak, kita berada di posisi yang mana? Apakah yang pertama penghukum? Nah, penghukum ini adalah kita bersifatnya kayak seorang hakim gitu Pak. Ada salah langsung dihukum, awakmu di penjara bertahun-tahun tanpa mengetahui efeknya setelah itu apa. Itu sebagai penghukum. Ini bahasa yang digunakan di bahasa hukuman. Misalkan Pak Azhari sebagai murid, Azhari kamu telah push up 50 kali, udah selesai di situ. Tetapi saya yakin Pak Azhari besok adalah guru sampai saya bisa. Besoknya ada kecenderungan mengulangi lagi. Itu posisi kontrol yang paling rendah. Di atasnya ada membuat merasa bersalah. Nah, membuat merasa bersalah ini efeknya pada anak. Setelah kita beri perlakuan, anak merasa bersalah atau kecewa. Jadi itu bahasanya misalkan, ini Pak Ang, siswa saya, saya kecewa dengan kamu. Padahal dulu kamu pintar, sekarang kok berdik misalnya. Nah, pasti dalam diri Pak Ang ini akan timbul rasa bersalah. Pokoknya Pak malah kecewa dengan saya. Contoh Pak Ang. Nah itu ya. Contoh atau posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Nah teman ini biasanya menggunakan bahasa persuasif atau bahasa pendekatan itu kan. Ini mungkin sering kita lakukan agar anak-anak yang bisa lebih baik. Tetapi pada kenyataannya selain posisi teman ini bisa ke arah positif juga ada negatifnya. Anaknya sudah punya karakter yang kuat, itu dia harus anaknya menurut kita Bapak. Tetapi anaknya karakternya nggak kuat,
itu pasti menyepelekan kita. Iya enggak? Iya. Iya, ini yang sering kita lakukan. Saya tuh juga sangat sering sebagai posisi teman ini kakak. Tapi itu anak sing karakternya terbentuk secara kuat itu pasti mensepelekan. Tinggal aja. Pasti ada dapat seperti itu. Terus yang ketiga adalah sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini kita sifatnya harus kayak saya pernah jadi pengawas TPS siapa di sini? Alhamdulillah. Oh, oke. Kita hanya mengawasi. Lek salah di ini, Pak Bu salah, itu kan pengawas pemantau. Kita pun juga seperti itu. Karena saat menjadi pemantau, misalkan Bu Iin, dia tapi keyakinan sudah dibentuk kok Bu Iin melanggar. Misalkan dia langsung saya Bu Iin, tahu keyakinannya apa, terus hukumannya apa, cukup di situ. Itu sebagai pemantau. Hanya memberitahu kesalahan dan konsekuensinya apa. Nah, dan terakhir adalah posisi manajer. Ini posisi yang paling atas, posisi yang paling tanda kutip posisi baik yang dilakukan oleh seorang guru untuk mengatasi permasalahan pada siswa. Nah, ini tadi selain sebagai atau memantau murid, tadi saya contohkan, misalnya Bu Il, kok telat, beneran Bu Il tahu keyakinan apa dengan telat, bahkan tepat waktu Pak, tahu konsekuensinya apa, iya Pak, hukum. Nah selain itu juga harus menanyakan ke Bu Il apa kiat-kiat untuk memperbaiki dirinya. Nah, ini kan bagaimana besok beradaptasi lagi. Terus itu harus diuraikan ke anak-anak. Itu posisi sebagai manajer. Nah ini terakhir kita sudah paham 5 posisi kontrol. Selanjutnya adalah ini segitiga restitusi. Tapi kan yang terakhir adalah posisi manajer ya. Posisi manajer ini yang dilakukan akhirnya ini dengan menerapkan konsep segitiga restitusi. Ini ada 3 tindakan waktu. Ada yang pertama paling dasar adalah menstabilkan identitas. Ini segitiga restitusi ini kita terapkan saat kita sudah menghadapi anak yang melanggar. Dan terapkan ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian searah jarum jam, validasi tindakan yang salah, terakhir menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, ini bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini misalkan ada anak yang terlambat, kita cara melakukan perlakuannya dengan asik. Kita harus memastikan bahwa menurut dia terlambat itu bukan keadaan yang normal, bukan keadaan yang benar. Tetapi mereka harus paham bahwa sebenarnya yang lebih baik itu ada, gitu. Paham ya? Jadi di sini, jadi kita mengarahkan anak tersebut, anak yang melakukan pelanggaran itu bisa merefleksi dirinya sendiri. Tahu kalau terlambat itu misalkan salah, terlambat itu gak baik buat saya. Terus kemudian yang kedua adalah ini validasi tindakan yang salah. Nah setelah kita kondisinya ada yang mau ngerti bahwa sebenarnya ada yang baik. Nah ini memvalidasi tindakan yang salah. Terus kita kurang lebihnya seperti ini. Nah tahu kan tadi berarti tindakanmu datang telat itu salah kan? Ini Pak tahu. Kita tanya alasannya sebenarnya apa? Gak syukur-syukur menghukum sih. Ditanya kenapa mau ini, apakah turun ini, seperti itu. Misalkan apakah nanti misalkan saya juga pernah dengar anak mengantar orang tuanya gitu ya. Kita itu ya perlakuan kita ya coba mengonfirmasi orang tuanya apakah benar. Jadi divalidasi terus apakah benar itu atas semuanya sendiri atau ketidaksengajaan. Setelah ini validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan
keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini terakhir kita menanyakan keyakinan yang sebenarnya sudah kamu yakini tindakan yang benar itu seperti apa. Misalkan nanti yang berukur yang menambah ya, keyakinanmu seperti apa kira-kira tindakan yang benar. Asal berukur kan itu mengerti sendiri. Jadi hatinya sendiri menjawab, bukan kemauan kita. Berukur pasti menjawab, ya Pak, yang baik itu adalah datang tepat waktu. Nah itu berasal dari dirinya sendiri yang ngomong. Kita nggak ngomong besok harus tepat waktu. Nah itu tadi sifatnya ke pendukung. Kalau kita menanya langsung ke anaknya itu pasti bisa gitu aja nanti anaknya sendiri yang itu. Nah setelah terakhir anaknya sudah tahu, sudah mengetahui keyakinannya itu, baru kita itu memberikan tindakan restitusi yang terakhir. Bagaimana cara memperbaikinya? Dan jika diperlukan lebih kita bisa membantu bagaimana anak tersebut bisa menjadi lebih baik. Jadi bukan anaknya toh, tapi kita misalkan Pak saya sulit juga bangun pagi Pak. Kita mungkin bisa menawarkan contohnya. Atau besok mungkin saya telepon deh saat pagi jam 5 saya install dan bisa bangun pagi. Itu misalkan. Jadi pernah. Oh gitu. Kita bisa juga yang lain Bu. Misalkan menghubungi orang tuanya, misalkan. Jadi kita harus berkolaborasi dengan anak. Bagaimana anak-anak itu bisa memperbaiki dirinya sendiri tanpa paksaan, tanpa adanya ancaman atau hukuman. Gitu. Terus selanjutnya Bu, ini sebenarnya ada diskusi nah ini nggak usah diaruh. Ini nanti tadi sudah saya berikan, mohon nanti dicermati saja karena kalau untuk pendiskusian ini sepertinya ya waktunya agak mepet. Jadi ini nanti saya berikan contoh saja, nanti bisa dipahami dan dianalisis sendiri-sendiri. Nanti pertanyaannya saya kirim, jenengan bisa menjadi refleksi bagi diri sendiri. Oke, sebelum saya akhiri, apakah mungkin ada yang ditanyakan? ACC. Oh iya. Ada, nah. Sudah ya, kalau sudah dirasa cukup ya, mungkin selanjutnya ada Bang. Oh terima kasih sudah. Ya. Kalau dirasa cukup ya, itu tadi mungkin yang dapat saya bagikan, saya bisa mengasihkan ke jenengan-jenengan. Nah pasti tujuannya adalah kita bareng-bareng memperbaiki diri kita sendiri, memperbaiki anak-anak kita untuk menciptakan disiplin positif. Ada ya? Dan ini juga saya cerita saja. Kemarin mungkin sudah saya sampaikan di indikator Andre Chandra. Nah itu kemarin sudah saya coba terapkan sedikit dari restitusi itu Pak Bu. Cuma bertahannya hanya 2 hari. itu apa? Benar-benar pagi biasa lowongan pijan. Tak jamku saya mengajar Jumat pagi. Itu saya mengajar setelah setengah jam baru datang. Tetapi saat saya kemarin coba menerapkan itu, anak itu jam 7 sekarang. Nah itu ya berhasil tapi sesaat. Tetapi saya yakin kalau misalkan perlakuan seperti ini kita terapkan bareng-bareng, Bu Arif, Pak Am, Pak Azari sampai Bu Isma semua kepada si Chandra, si Andre itu pasti kalau satu guru saya 2 hari, berarti kalau misalkan semua guru ada 20 dikali 2 hari 40 hari. Nah saya yakin kebiasaan yang terbentuk lebih dari 15 hari saja, nggak usah 30 hari, 15 hari itu akan menjadi kebiasaan yang terus menerus. Nggak usah. Jadi itu tadi kalau saya sendiri melakukan
dukungan dari jenengan semua. Apalagi di sini banyak yang mari kelas, otomatis saya yakin kalau mengomongi anak, menasehati anak itu pasti lebih bisa diterima oleh anak. Betul ya? Ya, cukup ya dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan siang hari ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita dan juga bagi anak-anak didik kita. Semoga nantinya berakhir SMK atau kuliah jadi lebih maju. Amin. Dan mari kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sekian dari saya. Atas waktunya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Maswahan Hamidi, Kepala Sekolah SMKS NU Al-Futuhiyah Muncar Banyuwangi, mengucapkan beribu terima kasih kepada guru kami yaitu Bapak Bima Brilianto Agam yang telah berkenan memberikan materi terkait budaya positif, di mana materi ini sangat bermanfaat sekali bagi sekolah. Nanti akan ada interaksi antara guru secara langsung beserta peserta didik, dan itu akan kami terapkan di kegiatan harian di sekolah kami. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Bima Brilianto Agam bisa bermanfaat bagi sekolah dan bisa bermanfaat untuk mencerdaskan anak bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Novi, saya minta waktunya untuk ngobrol sebentar ya, kita diskusi dan merefleksi bersama terkait dengan kegiatan di hari kemarin. Di kemarin saya sudah memaparkan tentang budaya positif kan ya. Nah, itu setelah kegiatan itu Bu Novi sendiri memahami budaya positif itu seperti apa tuh? Budaya positif di sekolah ya Pak? Ya. Budaya itu kan jadi dengan sebuah kebiasaan. Jadi kalau budaya positif berarti kebiasaan apa yang dilakukan oleh siswa di sekolah yang sifatnya positif. Nah, tentunya dengan bersikap yang positif, kita mengharapkan sikap positif itu tidak hanya berhenti di situ saja. Jadi kita harapnya sikap seperti itu bisa berjangka yang lebih panjang, bisa menjadi kebiasaan mereka sehari-harinya tanpa kita harus menyuruh lagi. Oke, terima kasih Bu. Untuk yang kedua Bu, setelah materi kemarin dipaparkan terkait dengan budaya positif, kira-kira ada apa enggak Bu perubahan pandangan atau paradigma atau mindset baru yang ada dalam pikiran jenengan? Ada Pak. Ternyata gini ya, biasanya kalau anak-anak melanggar, kita kan akan memberikan mereka sanksi. Nah, jadi secara nggak langsung sebenarnya kita itu menekan mereka. Jadi kita seolah-olah kita itu memaksa mereka, kalian harus melakukan ini. Padahal sebenarnya mereka melakukan itu dengan terpaksa, tidak tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. Jadi kalau kita nggak memberikan mereka kayak hukuman atau punishment apa, mereka nggak akan melakukan hal itu. Jadi tidak ada kesadaran yang tumbuh secara alami dari mereka. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Kemudian Bu, untuk yang ketiga, kira-kira dalam waktu dekat ini rencana Ibu ada enggak menerapkan yang kemarin telah dipaparkan di kelas pembelajaran Bu Novi? Gini ya, saya selaku wali kelas di kelas, mungkin langkah yang paling dekat untuk saat ini bisa dilakukan yaitu dengan merubah kebiasaan-kebiasaan kita di kelas. Misalnya nih, kita melarang anak-anak untuk jangan membuang sampah di kelas misalnya. Nah, kita ubah kata-kata tersebut menjadi kata-kata yang lebih positif lagi. Misalnya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jadi kalau kebiasaan orang kalau menggunakan kata jangan itu kan pasti dilakukan loh sama kebanyakan orang. Nah, jadi kita rubah kalimatnya menjadi kalimat lebih positif lagi, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Contoh sederhananya.
Oke, berarti melalui kegiatan keyakinan kelas itu Bu ya? Iya. Iya. Ya, pertanyaan terakhir Bu Novi, kira-kira Bu, dalam jenengan merencanakan penerapan tadi, ada nggak yang menjadi sebuah hambatan atau kendala gitu? Sepertinya kita kan setiap tahunnya untuk kelas yang dihandle itu kan berbeda Pak. Nah, salah satunya itu, jadi setahun kita sama muridnya sama, kita kan udah mulai beradaptasi sama mereka. Nah, di tahun ajaran baru lagi kita kan ganti lagi kelasnya. Nah, di situ kita harus beradaptasi lagi sama mereka. Jadi untuk memulai kebiasaan-kebiasaan yang lama, kita ajarkan lagi ke siswa yang baru tadi. Nah, itu butuh proses juga. Oke, Bu Novi, itu saja mungkin yang kita diskusikan di hari ini. Terima kasih telah memberi sedikit waktu. Ya, semoga apa yang Bu Novi rencanakan bisa diterapkan dengan baik dengan anak-anaknya, dan lebih-lebih juga bisa membuat sekolah kita lebih baik. Amin. Terima kasih Bu.